Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Baik anak-anakku yang sekarang di rumah maupun yang sekarang masih di sekolah alias kalian masih di pondok ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan kepada kita untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin kita, kegiatan belajar mengajar kita walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Anak-anakku yang saya banggakan, sebelum Bu Faizah menyampaikan pembelajaran tentang perlindungan dan penegakan hukum untuk anak-anak kelas 12 semua jurusan, marilah kita berdoa untuk bisa dimudahkan semua urusan-urusan kita, khususnya urusan dalam hal menuntut ilmu. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin. Amin. Terima kasih. Anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan pagi hari ini sengaja Bu Faizah mengulang kembali pelajaran yang sebenarnya sudah saya sampaikan pada pertemuan kita pada saat kita tatap muka, namun hanya sekilas saja karena memang waktunya tidak cukup untuk saya menyampaikan seluruhnya. Maka pada kesempatan kali ini saya, Bu Faizah, akan menyampaikan kembali tentang bab perlindungan dan penegakan hukum, terutama di Indonesia. Pada pertemuan kita kali ini, tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah kalian itu dapat memberikan penjelasan, pengertian perlindungan dan penegakan hukum dengan benar. Terus kemudian kalian diharapkan dapat mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian dengan tepat. Terus kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, diharapkan kalian dapat menyaji hasil analisis tentang praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian dengan baik. Tujuan pembelajaran ini kalau kita lihat ada tujuan untuk dapat kalian menyaji hasil analisis, tentunya nanti akan ada tugas yang harus kalian laksanakan dan hasilnya nanti dikumpulkan. Itu anak-anak ya. Berikutnya, sebelum ke ranah yang lain, Bu Faizah ingin memberikan pengertian dulu tentang hukum itu apa. Bahwa kita ketahui bersama bahwa yang namanya norma di Indonesia, di masyarakat kita, ini ada 4 norma. Ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang hukum. Dan hukum itu adalah salah satu norma yang ada di masyarakat kita. Berbeda dengan norma-norma yang lain, bahwa hukum ini adalah sebuah aturan, seperangkat aturan yang dibuat oleh pemerintahan yang sah dan mempunyai sanksi yang tegas serta jelas. Itu pengertian dari hukum. Kalau norma agama itu adalah peraturan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melanggar, tentunya kita akan mendapatkan dosa. Dan apabila kita melaksanakan aturan itu, kita akan dapat pahala. Sementara kalau untuk
norma kesopanan, norma ini berasal dari masyarakat, tidak tertulis. Apabila kita melanggar norma kesopanan ini, kita bisa saja dikucilkan di masyarakat kita. Ini sanksinya. Nah, ketika kita melanggar norma kesusilaan yang berasal dari hati nurani kita, tentunya ada perasaan bersalah apabila kita melanggar norma tersebut. Nah, dari norma ketiga berarti selain norma hukum itu tidak jelas seperti halnya norma hukum. Jadi kalau norma hukum ini adalah norma yang apabila kita melanggarnya itu sanksinya jelas, beda dengan norma-norma yang lain. Paham ya anak-anakku ya? Berarti yang namanya hukum itu adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah yang sah dan mempunyai sanksi yang tegas. Begitu ya. Nah, sekarang kita masuki berikutnya, makna perlindungan hukum. Yang pertama, apa sih tujuan dari adanya hukum? Kalian tahu tentunya ya, hukum itu untuk apa sih? Nah, di sini disebutkan bahwa hukum itu bertujuan untuk mengatur segala tingkah laku manusia, baik yang berhubungan dengan negara maupun yang berhubungan dengan sesama anggota masyarakat agar tercipta ketentraman dan ketertiban. Jelas ya, bahwa tujuan hukum itu agar tercipta ketentraman dan ketertiban. Nah, hukum ini mengatur bagaimana hubungan warga negara dengan negara. Bagaimana hubungan antara warga negara dengan warga negara lain. Tetapi lebih dari itu, hukum itu adalah bertujuan untuk terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian perlindungan hukum berarti memberikan pengayoman atau perlindungan terhadap subjek hukum. Siapa yang kemudian disebut sebagai subjek hukum? Subjek hukum ini adalah kita yang harus melaksanakan hukum, yang harus mentaati hukum. Kita ini ya sebagai warga negara, ini sebagai subjek hukum, kita yang harus taat pada hukum. Dan juga pemerintah itu dia membuat hukum dan dia juga harus mentaati hukum yang telah dibuatnya. Perlindungan hukum memberikan pengayoman atau perlindungan terhadap subjek hukum, baik subjek hukum berasal dari masyarakat maupun pemerintah, melalui apa? Melalui perangkat hukum, aparat penegak hukum. Kita tahu aparat penegak hukum kita ada kepolisian, ya, ada TNI, ada hakim. Nah, mereka itulah yang disebut sebagai aparat penegak hukum. Nah, beberapa waktu lalu Bu Faiza juga sudah menyampaikan bahwa ada dua macam perlindungan hukum. Yang pertama itu adalah perlindungan hukum secara preventif. Yang kedua adalah perlindungan hukum secara represif. Apa itu preventif? Kalau dilihat dari kata-katanya saja, pre itu berarti sebelum, kalau re itu berarti kembali atau dikatakan sesudah. Nah, apa sih yang disebut dengan sebelum dan sesudah itu? Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum di mana subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan diambil oleh pemerintah, guna mendapatkan secara definitifnya, definitif itu berarti sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Tujuannya apa perlindungan hukum secara preventif ini? Ini adalah bertujuan agar mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa. Gitu ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa perlindungan hukum secara preventif itu adalah perlindungan hukum yang dilakukan sebelum adanya pelanggaran atau sengketa. Nah, sebelum adanya pelanggaran atau sengketa ini bisa kemudian sebelum peraturan itu ditetapkan, sebelum definitif ya, sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, atau juga bisa ketika itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, kita sampaikan kepada masyarakat melalui sosialisasi, melalui pembelajaran seperti ini, begitu ya. Jadi ini yang disebut dengan perlindungan hukum secara preventif. Kalau pada saat tatap muka, Bu Faiza sudah pernah menyampaikan bahwa perlindungan preventif ini ketika masih menjadi rancangan undang-undang, mau ditetapkan oleh DPR menjadi undang-undang, ini ada ranah yang kemudian disebut dengan ranah publik. Disampaikan kepada publik rancangan undang-undang tersebut, kemudian rancangan undang-undang tersebut silakan untuk bisa dikritisi masyarakat. Baik itu melalui bentuk seminar, workshop, maupun lokakarya. Nah, ini rancangan undang-undang ini disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu mana hal-hal yang perlu ditambahkan, dikurangi. Nah, rancangan undang-undang ini nanti selanjutnya setelah disampaikan ke publik didefinitifkan atau ditetapkan menjadi undang-undang. Oleh siapa? Oleh lembaga legislatif, yaitu DPR. Gitu ya. Ini perlindungan hukum secara preventif. Kemudian yang kedua adalah perlindungan hukum secara represif. Apa sih perlindungan hukum secara represif? Perlindungan hukum secara represif itu adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi. Menyelesaikan pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi. Jadi ini sudah masuk dalam ranah peradilan. Kalau itu pelanggaran pidana berarti di peradilan umum, berarti misalkan di ada pelanggaran pidana di suatu daerah, peradilan umum yang berhak untuk mengadili pertama kali itu adalah pengadilan negeri. Nanti kalau naik banding berarti di pengadilan tinggi. Kemudian kalau kasasi berarti di Mahkamah Agung. Begitu seterusnya ya. Jadi kalau itu pelanggaran pidana. Kalau pelanggaran administrasi berarti ya sampai ke PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, ini perlindungan hukum represif ini tadi bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Jadi nanti yang sudah melakukan pelanggaran atau dia melakukan sengketa terhadap aturan yang sudah dibuat tadi, maka kalau terbukti dia sudah secara cukup buktinya mengarah bahwa dia melakukan pelanggaran tersebut, maka diberi sanksi, baik hukuman maupun denda. Itu ya. Jadi represif ini beda dengan preventif. Kalau preventif itu mencegah, kalau represif itu menyelesaikan karena memang permasalahannya ada. Begitu ya. Kemudian bentuk-bentuk perlindungan hukum di Indonesia. Perlindungan hukum di Indonesia itu ada berbagai macam. Nah, ini Bu Faiza contohkan 5 dari yang ada. Yang pertama,
perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan dan anak. Nah, perlindungan hukum ini memang dirasa sangat-sangat perlu karena memang dua subjek hukum ini memang biasanya menjadi korban, ya. Maka perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak ini sangat diperlukan. Bagaimana biar anak mempunyai hak-haknya dan bisa memperoleh hak-haknya, kemudian perempuan ini juga mendapatkan hak-haknya, ini perlu ada perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Terus kemudian perlindungan hukum terhadap konsumen, bahwa pada musim pandemi ini kan seringnya kita beli secara online begitu ya. Nah, kalau kemudian terjadi sesuatu hal yang dirasa konsumen itu menjadi korban, maka ini ada undang-undang perlindungan terhadap konsumen. Terus kemudian perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual. Nah, ini buat anak-anakku yang punya kreativitas, ya, kemudian hasil kreativitasnya itu dipatenkan, maka kita punya hak untuk bisa dilindungi kekayaan kita dalam intelektual kita ini. Terus kemudian perlindungan hukum terhadap saksi. Nah, masyarakat kita ini kadang-kadang kalau melihat suatu pelanggaran itu malas untuk menjadi saksi karena nanti urusannya bertele-tele, katanya seperti itu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu, bahwa penegakan hukum itu unsurnya macam-macam. Tidak hanya yang saya sebut tadi, ada kepolisian, TNI, hakim, itu tidak hanya seperti itu. Kita sebagai masyarakat pun punya kewajiban untuk penegakan hukum, diantaranya ya, kita harus mentaati aturan-aturan yang ada. Terus kemudian Cek, cek, cek. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi bentuk-bentuk perlindungan hukum di Indonesia ada perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, perlindungan hukum terhadap konsumen, perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual, perlindungan hukum terhadap saksi, dan terakhir itu adalah perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka. Oh ya, sebelum melangkah ke materi yang berikutnya, silakan anak-anakku sudah pegang buku ini ya, sudah pegang buku yang dari
perpustakaan. Silahkan disimak bersama untuk materi kita ini halaman 89, perlindungan dan penegakan hukum serta good governance. Ya. Berikutnya, bagaimana sih konsep dari perlindungan hukum tersebut? Konsep perlindungan hukum, yang pertama, hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam penegakan hukum adalah tentunya kepastian hukum. Ya. Hukum itu sesuatu hal yang pasti. Karena sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 itu jelas di sana segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya apa? Bahwa hukum itu pasti dan untuk semua warga negara. Ya, tidak kemudian pengecualian untuk golongan tertentu, kemudian hukumnya seperti ini. Kalau golongan tertentu yang lain hukumnya seperti ini, itu tidak. Ini kepastian hukum. Sebagaimana tadi pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian konsep berikutnya itu tentang kemanfaatan hukum. Hukum itu sangat-sangat bermanfaat. Manfaatnya apa? Tadi bahwa yang sudah Bu Faizah sampaikan, manfaat hukum itu luar biasa. Kita bisa menikmati kehidupan yang aman, tentram, tidak was-was, begitu ya. Karena ini semuanya adalah manfaat dari tegaknya hukum. Tentunya yang terakhir itu adalah keadilan. Nah, hukum itu artinya untuk penegakan keadilan. Ingat ya, bahwa adil itu tidak harus sama. Ya, adil itu tidak harus sama. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Adil tidak harus sama. Bagaimana kok adil kok tidak harus sama? Bu Faizah sering contohkan kepada kalian bahwa misalkan orang tuamu memberikan sesuatu hal yang sama antara kamu dengan adikmu, apakah itu adil? Bisa saja adil, bisa saja tidak, begitu ya. Kalau misalkan dalam hal badanmu lebih besar dari adikmu, pakaiannya diberikan ukurannya sama, itu tentunya tidak adil. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kalau kalian badannya lebih besar, tentunya ukuran baju pun diberikan yang lebih besar. Adikmu lebih kecil, tentunya diberikan ukuran yang lebih kecil. Itu namanya adil. Jadi adil itu tidak harus sama. Berikutnya, yang mempengaruhi penegakan hukum. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu adalah substansi hukum. Hukum dibuat oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang. Tadi yang saya sebut pemerintahan yang sah. Hukum itu dibuat lembaga-lembaga yang berwenang, tentunya dalam hal ini pemerintah yang sah. Bagaimana prosesnya? Kalau undang-undang berarti rancangan undang-undang bisa disampaikan oleh presiden sebagai lembaga eksekutif, bisa disampaikan oleh anggota DPR. Namun rancangan undang-undang ini tentunya harus disahkan oleh DPR sebagai lembaga legislatif. Jadi hukum dibuat oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang seperti DPR. Pada proses pembentukan peraturan, DPR itu harus benar-benar memperhatikan isi atau substansi. Jadi kalau tadi Bu Faizah menyampaikan substansi hukum, ini adalah berarti
isi dari hukum, ya. Substansi hukum itu harus mencerminkan nilai keadilan, ya, kemudian kepastian hukum dan juga kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Jangan sampai kemudian substansi hukum yang dibuat justru akan menimbulkan rasa ketidakadilan dan merugikan kepentingan masyarakat, ya. Peraturan hukum yang baik akan memudahkan dalam proses penegakan hukum. Ya, jadi substansi hukum ini isi dari hukum itu tentunya adalah hal-hal yang memuat nilai-nilai keadilan, nilai-nilai manfaat dari hukum itu sendiri, serta kepastian dari hukum. Jangan sampai kemudian hukum yang ditetapkan itu menjadi hal-hal yang merugikan, justru merugikan masyarakat, justru merugikan negara. Jangan sampai seperti itu. Kemudian yang mempengaruhi berikutnya, itu adalah struktur hukum. Struktur hukum ini seperti misalkan para jaksa, hakim, ini namanya para penegak hukum, ya, pejabat negara yang berwenang dalam penegakan hukum. Struktur hukum ini dimaknai para pelaku penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegakan hukum itu ada penegakan hukum pro justisia, ada hakim, jaksa, polisi, advokat, dan non pro justisia. Ini ada perpajakan, lembaga permasyarakatan, begitu ya. Jadi ada justisia dan non justisia. Yang justisia ini berarti para penegak hukumnya, ya. Terus non justisia ini kelembagaan dalam misalkan lapas, rutan, ini non justisia. Dalam hal ini, para penegak hukum sangat penting karena para penegak hukum ini mengemban tugas untuk dapat menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Mereka harus dapat mengambil berbagai keputusan dengan berbagai pertimbangan dengan tanpa merugikan salah satu pihak. Tadi keadilan tadi, ya. Kemudian yang berikutnya, apalagi yang mempengaruhi penegakan hukum? Sarana dan prasarananya. Saya tulis di sini ada sumber daya manusia, organisasi atau kelembagaannya, kemudian pendanaannya. Proses penegakan hukum ini membutuhkan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung, ya. Tanpa dukungan sarana dan prasarana tentunya tidak bisa ini hukum bisa maksimal diterapkan. Apa sih prasarana dan prasarana tersebut? Misalnya fasilitas pendukung proses penegakan hukum dapat berupa tadi sumber daya manusia, organisasi atau lembaga, serta bagaimana dana yang disediakan oleh pemerintah dalam hal penegakan hukum. Berikutnya adalah dari masyarakat. Tadi Bu Faiza sudah menyampaikan bahwa masyarakat ini juga menjadi faktor terpenting dari penegakan hukum yang ada. Masyarakat ini kita, ya, Bu Faiza dan kalian serta warga negara yang lain ini menjadi masyarakat warga negara Indonesia yang harus taat pada hukum. Ya, masyarakat ini sangat mendukung untuk bisa tertegaknya hukum di Indonesia. Jadi kita sebagai subjek hukum harus taat hukum. Tadi apabila kita melihat sesuatu hal yang kemudian kita diharuskan kita menjadi saksi, sampaikanlah dengan benar apa yang kita lihat, itu disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang agar hukum ini bisa ditegakkan.
Kemudian yang berikutnya itu adalah faktor kebudayaan. Salah satu faktor penting dalam penegakan hukum itu adalah kebudayaan. Kebudayaan itu sendiri dapat diartikan sebagai bentuk karya, cipta, dan karsa yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Ya, suatu kebudayaan di dalamnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik. Jadi tadi di depan sudah Bu Faizah katakan bahwa norma di masyarakat itu tidak hanya norma hukum, namun ada keterkaitan dengan norma-norma yang lain. Nah, ini termasuk norma yang berkembang di masyarakat, ini bisa mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Ya, nilai-nilainya sama, tetapi dalam hal pemberian sanksi bagi pelanggarnya itu berbeda. Nilai-nilai apa yang kemudian disampaikan seluruh norma itu nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Misalnya kita harus punya budi pekerti yang baik, akhlak yang baik, ya. Sebuah ketentraman, ketertiban itu menjadi kebutuhan bersama. Ya, ini nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, nilai-nilai yang juga bisa mempengaruhi penegakan hukum, tentunya itu ya. Jadi nilai ketertiban, kemudian nilai untuk kita bisa melakukan hal-hal yang baik, akhlak yang baik, terus kemudian tujuan dari semua norma itu adalah terciptanya ketertiban dan ketentraman. Berikutnya, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Apakah penting perlindungan dan penegakan hukum itu? Pertanyaannya kan seperti itu. Penting tentunya. Kalau tidak ada perlindungan hukum bagi mereka yang menjadi korban pelanggaran hukum, terus bagaimana? Nah, kalau tidak ada penegakan hukum bagi mereka yang melanggar hukum, terus apakah tidak diberi sanksi? Nah, kalau tidak ada perlindungan dan penegakan hukum, tentunya negara kita ini akan menjadi negara yang semrawut, ya, tidak tentram, kehidupan kita tidak nyaman, tidak enak, semuanya itu tidak enak. Maka penting perlindungan dan penegakan hukum ini. Tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, mewujudkan perdamaian dan kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat. Ini kenapa perlindungan dan penegakan hukum itu penting adanya. Supremasi hukum itu dapat diartikan sebagai upaya penegakan serta penempatan hukum dalam sebuah posisi tertinggi. Kalian tahu, negara kita ini adalah negara hukum. Semuanya harus berdasarkan pada hukum. Presiden saja sebagai kepala negara, dia sekaligus sebagai kepala pemerintahan, kekuasaannya itu harus dibatasi oleh hukum. Jadi hukum itu diletakkan pada posisi yang paling atas. Bukan kekuasaan yang paling atas, tetapi adalah kekuasaan itu dibatasi oleh hukum. Begitu ya. Kemudian keadilan bagi setiap warga negara merupakan tujuan utama dari adanya hukum ini. Adapun wujud dari keadilan hukum adalah jika setiap warga negara dapat menikmati dan menjalankan kewajibannya dengan benar, tegaknya keadilan di dalam masyarakat dapat tercapai. Apabila aturan-aturan ini bisa ditegakkan dengan benar, dengan tepat, begitu ya. Suasana damai dan tentram merupakan idaman bagi seluruh warga masyarakat. Perdamaian di dalam masyarakat akan terwujud apabila setiap warga negara ini merasa dilindungi hak-haknya, ya. Dalam segala bidang kehidupan dia dilindungi. Dalam dia bisa menyampaikan pendapat, ada perlindungan penyampaian pendapat. Dalam hal dia memeluk agama, ada perlindungan bahwa negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk bisa
memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ya. Jadi akan merasa tentram. Ya, suasana damai tentram itu menjadi idaman bagi setiap warga. Ya, tentunya hal ini akan bisa terwujud apabila semua aturan-aturan hukum itu bisa ditegakkan. Oke, berikutnya. Oke. Sudah. Oke. Dari hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, silahkan kalau ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan, silahkan bisa langsung disampaikan. Insya Allah akan saya jawab kalau memang saya bisa. Ya, silahkan untuk bisa disampaikan. Belum ada. Kalau belum ada, ya. Oke. Nabila Sifa. Terima kasih pertanyaannya dari Nabila Sifa. Indonesia ini tergolong dalam negara maju atau masih negara berkembang? Begitu ya. Jadi pengelompokan negara maju dan negara berkembang ini memang bisa dilihat dari perekonomiannya di sebuah negara. Beberapa waktu lalu ketika saya melihat informasi di media bahwa Indonesia ini sudah termasuk jajaran dalam negara-negara maju. Ya. Pada saya dengar pada saat itu pidato kenegaraan Presiden ketika tanggal 14 Agustus Bu ya. Itu ada pernyataan bahwa Indonesia ini masuk dalam sebuah jajaran negara-negara maju. Tentunya ini sangat menjadi kebanggaan kita bersama ya. Indonesia sudah menjadi masuk dalam kelompok jajaran-jajaran negara-negara yang maju. Ketika kita melihat perkembangan perekonomian di Indonesia, memang kalau kita lihat di sini sudah perubahannya sudah nampak ketika bagaimana dulu orang-orang
berbondong-bondong mau ke Arab Saudi itu mau menjadi tenaga kerja. Tetapi sekarang antrean sangat panjang bertahun-tahun itu mau ke Arab Saudi itu adalah akan melaksanakan ibadah haji. Berarti memang secara level kesejahteraan sudah sangat meningkat masyarakat kita ini. Alhamdulillah tentunya ya. Kalau dulu masyarakat kita pendidikan hanya sebatas SD, SMP lah. Sekarang justru kebanyakan mereka sudah sarjana, SMA, sarjana, bahkan sampai ke strata 2, strata 3 ini sudah banyak. Nah, hal-hal yang seperti itu tentunya menjadi indikator bahwa negara kita ini masuk dalam jajaran negara-negara maju. Syukur ya, alhamdulillah kita diberi kesempatan menjadi menjadi warga negara dalam sebuah negara yang menjadi negara maju tentunya. Terima kasih. Ada lagi? Kasus korupsi dan kriminal itu memang kalau kita ikuti di media-media itu masih banyak ya, apalagi itu tentang kriminalitas itu masih banyak. Terus tentang korupsi, kita tahu kita sudah punya lembaga yang namanya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-undang tentang KPK saja ini menjadi sesuatu hal yang pembahasannya menjadi hal-hal yang menjadi perhatian bersama, bahwa ada yang mengatakan undang-undang KPK sekarang ini justru memperlemah gerakan KPK dalam pemberantasan korupsi, sampai-sampai kemudian itu yang salah satu pejabat KPK mundur karena memang ada indikasi bahwa undang-undang tentang KPK itu justru memperlemah KPK untuk penegakan hukum tentang pemberantasan korupsi. Namun kita juga perlu berbangga, walaupun KPK ini bersifat ad hoc, artinya bersifat sementara, tapi pemberantasan korupsi melalui KPK ini akan lebih efektif sebenarnya dibanding dengan sebelum adanya KPK. Kalau KPK ini kan kita sering ya kita lihat ada OTT, operasi tangkap tangan ya. Tentunya sebelum ada OTT itu sudah ada diikutilah jejaknya seperti apa. Terus kemudian kok akan menyerahkan uang, sejumlah uang, nah itu tertangkap. Kalau sudah tertangkap seperti itu kan sudah tidak bisa mengelak lagi, sudah tangkap tangan, istilahnya OTT kalau di KPK. Tentunya kita punya KPK ini juga perlu berbangga untuk bisa kita punya harapan besar. KPK ini masyarakat punya harapan besar agar bisa terhapusnya korupsi-korupsi di Indonesia. Kemudian selain korupsi tadi kriminalitas ya, kriminalitas ya tidak usah jauh-jauh, memang di daerah kita pun masih terjadi kriminalitas yang seperti itu. Beberapa waktu lalu kita juga turut prihatin ya, terjadi di Kota Pekalongan pembunuhan anak jalanan, tukaran, bertengkar sampai kemudian bunuh-membunuh.
itu kriminalitas anak yang tentunya menjadi perhatian kita bersama, masyarakat dan pemerintah tentunya ini bersama-sama untuk bisa jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu lagi. Kota Pekalongan ini menjadi kota yang ramah anak, tapi masih ada kriminalitas yang seperti itu, ya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tentunya karena tadi kurangnya penegakan hukum di masyarakat kita, ya. Apalagi? Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, baik lesan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28 ini memberikan makna bahwa setiap warga negara itu punya hak untuk bisa menyampaikan pendapatnya. Kalau tadi mau menyampaikan pendapatnya, mic-nya kok dimatikan, begitu ya. Nah, itu sesuatu hal bisa jadi itu karena teknis mati dengan sendirinya, atau kalau dimatikan tentunya ini sesuatu hal yang menurut saya tidak etis ya. Orang mau menyampaikan pendapatnya kok dimatikan, ini sesuatu hal yang tidak etis lah. Terus bagaimana seharusnya? Wong untuk menyampaikan pendapat itu adalah hak, maka kalau kemudian bisa duduk bersama, kemudian disampaikan pendapatnya seperti apa, akan lebih baik tentunya daripada kemudian kita walaupun itu hak ya, saya sampaikan walaupun itu hak untuk bisa menyampaikan itu kan bisa berdemonstrasi, tapi apakah dengan demonstrasi itu bisa lebih efektif untuk kita menyampaikan pendapat kita? Nah, itu perlu kajian. Terus kemudian kalau kemudian hal itu bisa disampaikan dalam sebuah meja forum bersama, kita sampaikan pendapat kita kepada orang-orang yang punya kewenangan untuk bisa mengambil sebuah kebijakan, menurut saya itu akan lebih sangat efektif, ya. Maka dari itu jangan sampai kemudian kita memotong orang mau menyampaikan pendapat, mic-nya dimatikan biar tidak terdengar suaranya. Itu sesuatu hal yang tidak etis menurut saya. Terus yang pertama tadi apa Mas? Buruh. Undang-undang tentang buruh yang sekarang ini masih dalam proses penggodokan di DPR. Kenapa beberapa hak buruh itu menjadi hilang? Hak buruh itu apa saja? Hak buruh itu diantaranya yang paling utama itu adalah mendapatkan gaji sesuai dengan UMR yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Kemudian hak buruh itu diantaranya mendapat bisa untuk menyampaikan pendapatnya, itu juga hak buruh, ya. Terus kemudian
Kalau khusus untuk yang perempuan itu cuti haid, cuti melahirkan, terus nah hal-hal yang seperti itu tentunya sudah di cover dalam sebuah peraturan perundang-undangan tentang buruh, ya. Tetapi kalau kemudian ini masih dalam proses penggodokan, saya punya usul seperti ini. Kalau itu masih dalam proses penggodokan, sebelum nanti undang-undang itu disahkan oleh DPR, mari kita semuanya yang punya kepentingan di dalamnya itu bisa mengambil ranah untuk yang saya sampaikan tadi. Jadi rancangan undang-undang yang belum menjadi undang-undang itu ada ranah publik di sana. Dan dalam hal ini DPR dalam mengesahkan juga harus memperhatikan masukan-masukan dari masyarakat tersebut. Nah, silakan untuk bisa menyampaikan hal-hal itu kepada yang berwenang tentunya. Kalau misalkan masyarakat kita, seperti kita ini penyampaiannya bagaimana, Bu? Bisa saja melalui anggota DPR yang kita kenal. Di sekitar kita kan ada anggota DPR. Kita sampaikan itu melalui anggota DPR kita. Kalau tidak melalui masa reses, penyerapan aspirasi dari anggota DPR, kita bisa istilahnya apa ya, menghampiri bola lah. Jadi tidak kita menunggu, tetapi kita bisa ke sana untuk bisa menyampaikan aspirasi kita, sampaikan. Kita ke kantor DPR bisa menyampaikan. Tentunya kalau lebih bisa diperhatikan oleh pemerintah melalui organisasi-organisasi buruh yang ada. Nah, ini akan sangat bisa diperhatikan daripada kita perorangan ke sana. Begitu ya. Ada orang yang bersalah dihakimi oleh massa, kemudian siapa yang bersalah? Berarti salah kabeh kuwi. Terutama kemudian masyarakat yang tidak punya kewenangan untuk bisa menghakimi itu salah. Kalau kita melihat sebuah pelanggaran, maka kewajiban kita itu adalah menyampaikan hal tersebut kepada pihak yang berwenang. Jangan sampai kemudian kita menghakimi sendiri. Kalau kita menghakimi sendiri justru kita yang bersalah. Ya. Begitu ya. Ada lagi? Tentunya tidak adil kalau kemudian ada pejabat negara yang melakukan korupsi, terus kemudian dia mendapatkan sanksi dengan sanksi penjara, kok penjaranya dapat fasilitas yang luar biasa ya, fasilitas yang VIP, kemudian seperti di dalam hotel, beda dengan ketika orang pada umumnya di penjara. Itu ya tentunya itu tidak menjadi sesuatu hal yang adil. Itu merupakan pelanggaran juga, pelanggaran yang dilakukan oleh penegak hukum. Itu tidak boleh. Itu berarti penegak hukumnya yang kemudian harus mendapatkan hukuman. Itu ya. Ada lagi? Oke, nanti kalau misalkan jawaban dari Bu Faizah kurang jelas, kurang puas, belum memuaskan kalian, nanti bisa japri ya dengan Bu Faizah. Sudah menyimpan kan nomornya Bu Faizah? Sudah ya? Yang disimpan jangan nomor pacarmu saja, nomor gurumu juga disimpan ya. Oke.
Terima apa? Oke, silakan pertanyaannya apa? Kenapa sih Bu? Ya, terima kasih. Ini anak-anak saya memang kritis-kritis sekali ya, pinter-pinter semuanya kalian. Ada apa namanya istilah dalam hal pelanggaran hukum berat itu ada 3 kategori pelanggaran berat. Apa sih namanya? Satu itu terorisme, yang kedua itu adalah narkoba, yang ketiga itu adalah kasus korupsi. Ya, 3 hal ini menjadi sesuatu hal yang mendapatkan perhatian dari pemerintah dan dikatakan sebagai kasus yang berat. Dalam hal terorisme dan narkoba, pemerintah sudah pernah memutuskan ada eksekusi mati untuk para pelanggarnya. Namun dalam hal korupsi, ini pemerintah belum pernah memutuskan eksekusi mati bagi para koruptor. Yang diketahui hanya sampai hukuman seumur hidup itu saja, belum ada sampai eksekusi mati. Memang kenyataannya seperti itu di Indonesia ya. Jadi kalau hal-hal itu dirasa menjadi sesuatu agar tidak terulang lagi, ya berilah hukuman yang seberat-beratnya bagi para koruptor agar tidak merugikan negara. Kenapa kok Indonesia belum sampai melakukan eksekusi mati bagi para koruptor? Undang-undangnya harus kita perbaharui dulu kalau demikian. Begitu ya, proses untuk memperbaharui undang-undang pun tidak semudah membalikkan telapak tangan tentunya. Nah, ini mungkin harus ada proses pembaharuan undang-undang, gitu ya. Sudah cukup? Oke. Terima kasih anak-anakku atas berbagai macam pertanyaan yang sudah kalian sampaikan. Ini menjadi semangat bagi saya agar tetap belajar dan belajar lagi guna untuk memberikan jawaban-jawaban yang bisa memuaskan untuk kalian semuanya ya. Mohon maaf atas keterbatasan Bu Faizah pada kesempatan pagi hari ini, dan semoga kita semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.